memuji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua, amin. Terbukti kalau hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Mari saat ini berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bernyanyi dengan hatimu, bergoyang, menari dengan tubuhmu, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari masuk dalam gerbangnya Tuhan yang Maha Kudus. Hey, hey. Oh. Sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Oh, kami sungguh percaya Kau tidak akan pernah berubah Tuhan. Yes. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Kami mengangkat tangan kami. Ku mengangkat tanganku, karena Kau Tuhan bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Sebab Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah Sebab Tuhan kita baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dia mesti memuji Tuhan. Hey, haleluya. Kau baik, Kau selalu baik, Kau teramat baik. Haleluya. Hey, oh. Katakan, ku mengangkat tanganku Tuhan di hadapan-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Mari Bapak Ibu katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia Kasih Tuhan setiamu tak tak pernah berubah. pernah Dulu, sekarang, berubah. sampai selama-lamanya. Engkau baik, Amin. sangat Oh, baik. Engkau yang merasakan kasih setia setiamu Tuhan. tak Mari sekali lagi pernah katakan, Engkau berubah. baik. Engkau baik, sangat baik. Sangat Kasih baik. setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Yes, Kasih amin. setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak Terima kasih pernah Tuhan. berubah. Terima kasih Engkau Tuhan
ya Tuhan. Dengan hati bersyukur. Hey. Hey, hey. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Terima kasih Tuhan buat sukacita di hati setiap kami. Oh, sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Engkau melihat hati kami penuh dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih kepadamu Tuhan. Semua hari baik Engkau jadikan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, ya sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber sukacita kami. Engkau pusat pujian dan penyembahan kami. Membuat hati kami bergerak. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari Bapak Ibu saja katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bersuka cita di hadapan. Mari bernari bagi Dia. Girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yesus girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan buat kegirangan di hati kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang tadi berdiri mungkin boleh silakan duduk kembali. Bersama-sama kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati cintanya, menikmati kasihnya, menikmati kekudusannya. Sebab namamu kudus,
Kami panggil Engkau, kudus, kudus, kudus Tuhan. Dia yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, layakan kami. Supaya kami boleh melihat wajah-Mu, melihat kemuliaan Tuhan turun atas kami. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship You only. I enter to honor I am. Lord, I worship You. I worship You. Lord, I worship You. I worship You, for Your name is holy, holy, Lord. Ku masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang maha kudus-Mu. Ku masuk ruang maha kudus, memandang dengan darah anak domba, berhiaskan kekudusan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari dari awal naikkan pujian ini, katakan ku masuk ruang maha kudus-Mu. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah-Mu, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah
nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar akan berlari dan memperoleh keselamatan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Yes, amin, amin, amin. Yeah, Tuhan, sebab namanya kudus, sebab namanya kudus, sebab namamu kudus. Amin, yes, amin. Kudus Tuhan. For your name is holy, for your name is holy, for your name is holy. Holy you are, Lord. Holy, holy. Yes, He is holy. He is holy. His name is holy. For your name is holy. Holy, Lord. For your name is holy. For your name is holy. Holy you are, Lord. Holy, Lord. Yes, you are. Yes, you are holy, Lord. Oh. Hallelujah, 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 hallelujah. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus sembah Yesusmu yang sangat merindukan mendengar suaramu, menyembah Dia, bernyanyi bagi Dia. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau sebab Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Engkau berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Sebab Engkau jalan kebenaran dan hidup. Engkau yang memberikan keselamatan hidup yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
Tuhan kami luar biasa. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Pakai setiap hati kami, telinga kami Tuhan, pertajam supaya kami boleh mendengar pesan-pesan-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua di malam pujian penyembahan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua perlindungan, penyertaan, berkat, pemeliharaan, kasih karunia Tuhan yang gak pernah habis di hidup setiap kami, buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau malam ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama secara online Tuhan, dalam malam pujian penyembahan. Biar saat ini, ketika kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu, bicaralah buat setiap kami, kuatkan yang lemah, beri pengharapan kepada yang tiada berdaya, pulihkan yang sakit Tuhan, bebaskan yang terbelenggu. Tuhan, biar firman-Mu malam ini boleh memerdekakan umat-Mu, membawa mereka pada satu titik, mereka boleh kembali pada gaya hidup seorang penyembah. Terima kasih Tuhan, ambil alih hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kami, ampuni salah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali diberi kesempatan malam ini boleh kita bersama-sama berkumpul, saya boleh bagikan sesuatu. Apa yang saya mau bagikan, saya rindukan boleh menjadi satu hal yang menyegarkan setiap kita, dan boleh membawa berkat, dan boleh membebaskan setiap Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Tidak terasa kita udah sampai di bulan terakhir ya Bapak Ibu Saudara, tepat tanggal 1 Desember 2020. Mungkin tidak ada yang menduga bahwa pandemi yang tadinya hanya di bulan Maret, semua orang berkira hanya 2 minggu, ternyata perpanjang terus sampai kita ada di bulan Desember. Tapi apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan, sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan biar ketika firman ini dibagikan ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini firman Tuhan perlu kita kasih judul untuk apa yang dibagikan secara spesifik, saya mau beri judul Kehidupan Doa. Kenapa saya mau sampaikan sesuatu berkaitan dengan kehidupan doa? Karena secara pribadi ini yang sedang merema pada saya hari-hari ini, dan ini yang saya rindukan boleh juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, sangat tahu, ada masa kita mengalami yang namanya kasih mula-mula dari Tuhan. Boleh ya Bapak Ibu Saudara, kita semua mengingat kembali hari-hari di mana kita mengalami kasih yang mula-mula dari Tuhan. Hari-hari di mana kita mengalami mungkin perjumpaan yang pertama yang begitu dalam, yang sebelumnya tidak pernah kita alami. Titik di mana kita bisa merasakan kita mau menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan, kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan titik itulah mungkin menjadi awal mula perjalanan kehidupan kekristenan kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu, lepas dari titik permulaan itu, banyak hal yang sudah terjadi. Mungkin titik permulaan itu di hidup kita berbeda-beda. Mungkin bagi saya itu adalah 4 tahun yang lalu. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara itu adalah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, masing-masing dengan pengalaman masing-masing. Atau mungkin ada yang 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya lepas dari titik perjumpaan pertama itu, pasti banyak hal yang sudah terjadi di hidup setiap kita. Saya bersyukur, firman Tuhan mengingatkan saya, dan biarlah firman Tuhan juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara hari ini, bahwa cinta yang kita alami dari Tuhan, pada awal kita mengalami perjumpaan yang pertama yang begitu dalam dari Dia, itu boleh menjadi bahan bakar untuk kita terus mencintai Dia. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap apa yang ada pada kita. Boleh kita baca firman ini Bapak Ibu Saudara? Di Matius 22 ayat 36-38. Ketika murid-murid bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Menarik sekali bagaimana ternyata setelah mengalami kasih yang mula-mula itu dalam perjalanan kita hingga titik akhir yang kita sebut dengan sanctification, dalam perjalanan pengudusan. Setelah kita dibenarkan oleh iman, justification, kita masuk dalam tahap pengudusan, sanctification, sampai dengan nanti titik akhir. Entah dia datang jemput kita atau kita yang kembali kepadanya. Itu adalah titik akhir kita. Kita akan terus mengalami sanctification, pengudusan daripada Tuhan. Menarik sekali Tuhan mengingatkan tetap ada satu perintah yang diperkatakan. Kita harus tetap mengasihi Tuhan dengan segenap yang ada pada kita. Kenapa? Kenapa sampai Tuhan berkatakan ini sebagai perintah yang utama dan yang pertama? Karena saya yakin saya juga Bapak Ibu Saudara kita, kadang kehilangan semangat, kadang kehilangan kekuatan, kadang kehilangan motivasi, kadang kehilangan ketulusan untuk mengasihi Tuhan. Kadang kita bisa biasa saja, tidak seberapi-api hari pertama kita mengalami Tuhan, tidak semanis perjumpaan pertama itu. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Anda yang mengalaminya, saya juga, dan saya yakin hampir semua orang percaya pasti mengalami, di mana ada hari-hari mungkin tidak semanis perjumpaan pertama, tapi firman Tuhan bilang, tetap di hari-hari seperti itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap yang ada padamu. Bapak Ibu, bukan hanya kita belajar, tapi kita dengan segenap yang ada pada kita mengusahakan dengan segenap yang ada pada kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Menarik Bapak Ibu Saudara, kita diperlengkapi dengan sangat luar biasa. Dari perjanjian baru, ada rasul yang mengatakan, saya boleh bacakan? Kalau Bapak Ibu baca, Rasul Paulus banyak bicara mengenai nasihat-nasihat bagaimana orang percaya bisa hidup, mengakhiri pertandingan dari awal sampai akhir dengan baik. Saya yakin nasihat ini bukan untuk cuma kita baca, tapi untuk kita lakukan. Saya yakin nasihat ini kenapa Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus kepada setiap kita? Karena ini memang penting untuk menjaga saya dan menjaga Bapak Ibu Saudara untuk tetap mencintai Tuhan, untuk tetap on the track sama Tuhan, untuk tetap berjalan bersama Dia, mengasihi Dia, untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu setiap hari sampai titik akhir yang kita nggak tahu kapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harap saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kondisi setiap kita, mungkin di antara kita ada yang sudah merasa agak jauh dari Tuhan, agak lesu secara rohani, mungkin ada yang rasanya sakit secara rohani, ada yang tidak terlalu berapi-api. Saya tahu, pasti ada di antara kita yang mengalami itu. Tapi tolong jangan berkecil hati, tolong jangan tertuduh dan terintimidasi. Mari kita simak firman Tuhan, mari kita biarkan firman Tuhan itu menguasai dan mengubah kita, sehingga kita lepas dari keterikatan dan belenggu yang ada, dari intimidasi yang mengatakan kita tidak layak, tapi kita bisa tetap lakukan perintah-perintahnya dengan iman kita, dan perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Oke Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi di awal saya bilang saya rindu bicara tentang kehidupan doa? Mari kita simplifikasi semuanya. Kekristenan tidak pernah bicara tentang agama, ini yang saya percayai. Kekristenan bicara tentang hubungan, ini yang selalu saya percayai. Bahwa ini bukan tentang sederetan ritual yang harus saya kerjakan, tapi ini tentang hubungan saya dan Tuhan secara pribadi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara boleh mengimani hal ini bersama-sama. Bahwa ini adalah tentang hubungan, bahwa Yesus itu merestorasi hubungan kita dengan Bapa. Hubungan itu yang kita jaga, yang kita pelihara. Kasih juga bicara tentang hubungan Bapak Ibu Saudara. Perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi, untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Itu selalu bicara tentang hubungan. Dan saya yakin, bicara tentang hubungan, itu tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Bapak Ibu, makanya tidak kebetulan, dalam nasihat-nasihat yang Paulus sampaikan, saya menemukan 2 ayat yang merupakan 2 dari banyak ayat yang saya sangat suka dalam Alkitab. Tapi saya yakin Bapak Ibu sangat familiar, di 1 Tesalonika 5 dan di Roma 12. Di sana banyak nasihat-nasihat. Nasihat untuk apa? Nasihat untuk jemaat pada masa itu. Dan saya yakin nasihat ini masih sangat relevan buat setiap kita. Nasihat pada jemaat masa itu untuk tetap berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan. Untuk tetap, ayo kita lakukan, ayo kita tetap jaga api kita, ayo kita tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi Paulus ini mengirimkan surat memberikan semangat kepada jemaat-jemaat di masa itu.
Dan karena kita masih sama, jemaat yang menantikan kedatangan Tuhan, maka saya bilang tadi di awal, nasihat-nasihat yang ada di Roma 12, di 1 Tesalonika 5, ini nasihat yang sama relevannya untuk kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya boleh bacakan firman Tuhan di Roma 12 ayat 12. Mungkin ini adalah ayat favorit Bapak Ibu Saudara. Mungkin ya, saya rasa ini salah satu ayat yang cukup populer. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Manis sekali, dan satu ayat lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 17, dari perikop yang berjudul nasihat-nasihat. Kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan khotbah dari Opaniko di bulan lalu, Opaniko bicara tentang ada 12 poin yang kita bisa bahas dari 1 Tesalonika 5, yang isinya adalah nasihat-nasihat Paulus, lalu Opaniko rangkumkan gitu ya menjadi 12 poin. Ini juga yang memberikan saya berkat luar biasa, yang meremah di saya secara pribadi. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mungkin ini juga salah satu ayat favorit Bapak Ibu Saudara. Ayat yang sangat sederhana. Dalam terjemahan baru hanya terdiri dari 2 kata. Tetaplah berdoa. Kalau tadi Roma 12 ayat 12 bicara tentang bertekunlah dalam doa, hal yang sama dengan redaksi yang berbeda disampaikan melalui 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu, bukan satu kebetulan firman Tuhan menyampaikan poin tentang doa menjadi salah satu poin yang perlu dimengerti oleh jemaat mula-mula untuk tetap berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan. Bukan satu kebetulan, ini dicatat dalam Alkitab untuk menguatkan iman orang percaya, iman saya dan iman Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Bagaimana kehidupan doa kita hari-hari ini? Mari kita sama-sama introspeksikan. Apakah saya masih secara senang hati, secara bersemangat berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah saya masih menjaga kehidupan doa? Apakah saya masih bertekun dalam doa? Apakah saya masih tetap berdoa seperti apa yang firman sampaikan buat saya? Mari kita relakan diri kita untuk diintrospeksi. Mari kita relakan diri kita untuk mengakui kalau memang kita hari-hari ini jauh daripada Tuhan. Dan jangan biarkan ini membuat kita menjadi lesu secara rohani, tapi justru lewat firman hari ini dibagikan, dan jadi kekuatan buat kita. Oke, saya akan bangun kehidupan doa. Bapak Ibu, saya boleh balik kepada satu pertanyaan dasar, doa itu apa? Saya bukan seorang expertise, tapi saya punya iman percaya. Doa itu simpel sekali, komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau saya boleh kutip perkataan Billy Graham, salah satu hamba Tuhan yang cukup sangat terkenal, mungkin kita nggak kenal secara pribadi, tapi dia well known, dia populer. Billy Graham berkata, prayer is simply a two-way conversation between you and God. Doa itu simple, sebenarnya hanya percakapan dua arah antara kamu dan Tuhan. Jadi kadang kalau kita ngerasa, aku tidak punya waktu untuk berdoa, aku tidak punya waktu untuk bersyafaat, aku tidak punya kemampuan doa, atau apapun yang mungkin menjadi excuse kita hari-hari ini untuk tidak berdoa. Billy Graham bilang, prayer is simply a two-way conversation between you and God. Sesimpel ini itu cuman percakapan sama Tuhan. Artinya gini, ketika saya lagi lakukan sesuatu, saya bisa ngobrol sama Tuhan, karena dia selalu ada, dia di dalam kita, karena dia sudah utus, Roh Kudus sudah dikirim, dicurahkan buat kita, menjadi penolong buat kita, hidup di dalam kita. Artinya kita punya koneksi 24 jam, kita tidak harus menunggu jam-jam tertentu baru bisa bicara sama Tuhan kita. Dia di dalam kita ini baiknya. Firman itu saling melengkapi, aku percaya. Tuhan ada bersama kita 24 jam non-stop. Kadang kita tidak sadari hal itu. Kadang kita lebih suka berbicara dengan diri kita sendiri. Kadang kita lebih suka berpikir dengan diri kita sendiri, self-talking. Tapi saya imani, sebenarnya kita bisa men-shift hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengubah hal itu dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita hanya ngomong sendiri dengan pikiran kita sendiri, ngomong dalam hati gitu ya. Kita bisa shift itu dengan jadi ngobrol sama Tuhan. Mungkin awalnya ada kemacetan, kita suka dumel gitu ya, aduh macet banget. Kita bisa berubah itu menjadi doa. Kita bisa bilang, Tuhan, ini kenapa macet sekali ya Tuhan ya? Aku pengen marah Tuhan rasanya, tapi Tuhan ingetin aku ya untuk kendalikan diri, untuk menguasai diriku, Tuhan tolong aku. We convert. Tadinya grumbling, tadinya mengeluh, menjadi doa. Itu bukan hal yang mustahil.
Karena dia ada dan dia dekat. Oke. Doa adalah sebuah percakapan yang tidak pernah berakhir. Menarik. Seperti kita selalu ada dalam sambungan telepon, tapi teleponnya tidak pernah ditutup. Artinya, kapanpun saya mau ngomong lagi, orang di ujung telepon akan selalu dengar, dan kapanpun dia bicara, saya akan selalu dengar. Doa seperti itu. Saya mau imani doa seperti itu. Saya percaya doa seperti itu. Ketika saya ngomong sama Tuhan, dia ada di sini. Bedanya teleponnya tidak jauh ya. Bedanya dia ada di dalam kita. Telepon kan orangnya biasa jauh dari kita. Sambungan yang tidak pernah terputus dengan Tuhan. Artinya sebenarnya betapa dalamnya kita bisa membangun keintiman bersama Tuhan ketika kita mau hidup dalam doa. Betapa kuatnya kita bisa berakar, betapa dalamnya kita bisa berakar kalau kita mau bangun kehidupan berdoa. Dan sekali lagi saya bilang, doa simply two-way conversation between you and God. Tidak terlalu pusing, jangan dipusingkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Sebenarnya apa saja hal-hal yang bisa kita sampaikan dalam doa yang mungkin tidak terpikirkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kondisi kehidupan kita, berbagai masalah, berbagai proses, berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi, terkadang membuat kita tidak ingat untuk berdoa. Saya yakin mungkin kita bukannya dengan sengaja meninggalkan kehidupan doa. Tidak, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya kita tidak ada seorang pun yang dengan sengaja mau meninggalkan kehidupan doa. Amin? Katakan amin. Saya percaya mungkin justru kondisi-kondisi yang ada dalam hidup kita itulah yang membuat kita tanpa sadar tidak ingat dan tidak menjadikan doa sebagai respon pertama kita. Ada satu quote yang saya sangat suka. Prayer should be our first response rather than our last resort. Doa seharusnya menjadi respon pertama kita, bukannya jadi usaha terakhir kita. Istilah gini, ya cuman bisa doa doang deh udah. Seolah-olah doa tuh menjadi, ya udahlah gak ada lagi yang bisa gue lakukan, cuman bisa doa doang. Padahal doa itu menjadi first response harusnya dalam segala sesuatu. Bahkan ketika ada usaha yang mau kita kerjakan, ada masalah dan solusi yang mau kita coba jalankan untuk memecahkan masalah tersebut, harusnya doa itu mengiringi solusi itu berjalan. Dari awal ketika solusinya mau coba dijalankan, kita berdoa, Tuhan, terima kasih ya ada ide ini, aku mau coba jalankan solusi dan daripadamu ini Tuhan. Tapi Tuhan tuntunnya, aku nggak tahu solusi ini benar-benar akan berjalan atau enggak untuk usahaku, untuk keluargaku, untuk hubunganku, mungkin untuk pengembangan diriku. Tapi kadang kita cuma jalankan usaha. Kita jalankan sesuatu yang, iya ya, saya ada ide, saya akan lakukan ini. Tapi kita tidak sertakan dengan doa. Padahal doa simply kita lapor, kita ngomong, kita cerita sama Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita kadang tidak ingat untuk lakukan itu. Dan ujung-ujungnya baru ketika usaha kita seolah-olah mentok, baru kita bilang, ya udahlah kita juga udah coba ini kan, ya udah doa aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seolah-olah tuh doa menjadi satu, kalau udah nggak ada pilihan lagi, udah baru doa. Saya mau ajak kita semua untuk ubah pola pikir itu, bahwa doa ini mengiringi semua usaha kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi perbuatan tanpa iman juga untuk apa? Iman kita cerminkan, kita ekspresikan lewat hubungan kita sama Tuhan, karena kita punya iman pada Tuhan. Karena kita tahu dia ada, kita komunikasi dengan dia, kita ngobrol sama dia, kita tanya sama dia, kita mau dengarkan dia bicara apa. Jadi perbuatan bersinergi dengan iman. Jadi kalau hari-hari ini kita masih menghidupi tagline, yaudah doa doang misalnya, kita masih menghidupi seolah-olah doa adalah last resort, tidak ada yang bisa dilakukan lain, yaudahlah doa aja. Mari kita shift Bapak Ibu, mari kita ubah. Mari saya ajak kita semua, doa bukan menjadi last resort lagi, tapi menjadi first response dalam segala hal yang mau kita kerjakan. Mari kita doakan. Bapak Ibu, saya bicara tentang doa, bukan berarti saya kemudian mendengar secara audible Tuhan bicara sama saya. Saya belum pernah, saya rindukan. Saya yakin kita semua rindukan kita mendengar suara Tuhan secara audible, melihat tuntunan Tuhan dengan begitu jelas, tapi kenyataannya semua tidak sejelas itu kan Bapak Ibu Saudara. Jawaban Tuhan atas doa tidak selalu audible, sangat jarang mungkin yang audible. Tuntunan Tuhan atas hal yang boleh dan yang mana yang paling baik tidak selalu terlihat jelas. Tapi itulah seninya buat saya, dimana ya Tuhan sudah bilang dari awal, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap yang ada padamu. Oh iya, karena aku mengasihi Tuhan, aku akan tetap berkomunikasi, aku akan tetap ngobrol. Kita tidak bisa menghindar untuk berkomunikasi dan terus bicara sama pribadi yang kita sayang, bukan? Kita tidak mungkin nyuekin pribadi yang kita sayang. That's why
talking about prayer pasti berkenaan dengan talking about relationship and intimacy. Bapak Ibu Saudara, saya mau bahas 3 hal yang mungkin 3 kondisi lah ya, yang mungkin terjadi di hidup kita yang justru kadang bikin kita jadi lupa untuk berdoa. Sekali lagi bukan dengan sengaja melupakan doa, tapi kadang lupa aja untuk berdoa karena ada dalam kondisi seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya 3 kondisi ini, ya sebenarnya bukan hanya 3 ya, ada banyak kondisi lain yang akan saya jelaskan di akhir, tapi saya hanya mau jelaskan 3 hal. Dan bagaimana sebenarnya dalam kondisi-kondisi, 3 kondisi yang kita hadapi, sebenarnya kita juga bisa lakukan doa. Karena doa ini bicara tentang sesuatu yang sangat kaya, tentang komunikasi yang sangat luas dan tidak terbatas. Apa yang mau kita sampaikan pada Tuhan? Yang pertama, kondisi baik-baik saja. Kondisi baik-baik saja mungkin saya tidak mau memastikan iya, tapi mungkin menjadi salah satu faktor yang paling sering membuat kita meninggalkan kehidupan doa. Ketika semua baik, kondisi baik, stabil, keuangan lancar, hubungan nggak ada kenapa-napa, biasa aja, semua everything just fine, so fine, dan kita mulai terpikir, mungkin nggak terpikir secara sadar, tapi mulai terasa seperti bisa menjalani hidup tanpa doa. Jadi bangun pagi tidak usah berdoa, dan tidur malam tidak usah berdoa, dan semua akan berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Hidupku sudah cukup baik tanpa Tuhan. Tapi kita tidak bermaksud meninggalkan Tuhan anyway, tapi kondisi baik-baik saja itu yang kadang sering membuat kita kehilangan keintiman justru. Makanya jangan heran kenapa Tuhan izinkan ada pencobaan-pencobaan dialami sama manusia. Karena kita punya nature seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita punya sifat dasar yang ngerasa, ya kalau biasa-biasa aja semua baik-baik aja tuh kayaknya lupa sama Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Saya ingat kita dulu jarang berdoa untuk Indonesia. Saya akui, saya pribadi pun jarang berdoa untuk Indonesia. Sejak kapan saya mulai sering berdoa untuk Indonesia? Sejak terjadi goncangan untuk bangsa kita. Sejak tahun dimana mulai banyak, ada waktu itu pernah ada penyerangan terorisme, pernah ada LGBT masuk cukup kuat, dari value-value yang ada, lalu saya dengar kasus-kasus segala macam, baru mulai tergerak untuk berdoa gitu ya. Apakah artinya Tuhan jahat? Saya yakin bukan. Hal itu Tuhan izinkan terjadi, tapi saya punya bagian untuk meresponi. Apakah saya tetap mau, ya udah biasa aja sama Indonesia, atau saya mau bangun kehidupan doa yang lebih dalam lagi untuk berseru dan meminta pertolongan Tuhan turun atas bangsa kita. Itu contoh sederhana. Saya yakin gereja Tuhan sejak pandemi, Opa Niko pernah sampaikan, justru sejak pandemi itu gereja Tuhan dari berbagai denominasi justru bersatu hati, Bapak Ibu Saudara, banyak yang berdoa gitu. Jadi kenyataannya memang kondisi yang tidak baik-baik saja itu yang lebih gampang bikin kita cari Tuhan. Nah, tapi saya mau ajarkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, saya bicara, ini menjadi pedang bermata dua. Saya membagikan ke kita semua, bahwa dalam kondisi baik-baik saja pun, kita tetap bisa berdoa. Kenapa? Karena kita bisa sampaikan ucapan syukur. Ketika Bapak Ibu Saudara kita lagi dalam kondisi baik-baik saja, tetaplah berdoa, mengucap syukur dan pujilah Tuhan. Mazmur 145 ayat 1-2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Sangat passionate sekali pemazmur ini menyampaikan kata-kata setiap ini seterusnya dan selamanya, mengagungkan, memuji, mengagungkan, mengucap syukur, seterusnya dan selamanya. Wah, ini menjadi reminder buat saya, ini menjadi teguran buat saya pribadi, dan izinkan saya bagikan ini dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Mari, ketika keadaan baik-baik saja itu bukan jadi waktu kita menjadi terlena oleh berkat. Sempat membuatku terpesona. Mungkin ada lagu itu ya. Tapi jangan biarkan itu membuat kita bukan cuma sempat terpesona, tapi kemudian jatuh terlena. Tapi izinkanlah ketika dalam kondisi dihujani berkat pun, ketika kondisi semua baik-baik saja pun, mari kita bangun kehidupan doa dengan mengucap syukur dan memuji Tuhan. Jadi, kita nggak cuma doa ketika keadaan sulit, tapi kita berdoa bahkan keadaan ketika nggak sulit, ketika keadaan baik-baik saja. Karena apa? Pemazmur Daud di sini ya, Daud dengan sangat passionate bilang, wah, aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Wah, seterusnya dan selamanya itu satu kata yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Tidak ada titik berhentinya. Artinya dia akan terus puji dan sembah Tuhan, akan terus memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan dalam segala keadaan.
termasuk dalam keadaan baik-baik saja. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, bangunlah kehidupan doa. Biasakanlah kita untuk bangun habit, bangun gaya hidup. Karena kita juga punya DNA, restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan siang malam bersama-sama dalam unity, dan mau lakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi itu menjadi gaya hidup. Jadi doa bukan sesuatu yang kita lakukan cuma dalam kondisi tidak baik, tapi bahkan ketika kondisi baik, yang mungkin biasanya kondisi baik kita jadi nggak berdoa, hari ini kita diingatkan, firman Tuhan mengajar kita, bahwa bahkan dalam kondisi baik pun kita tetap bisa berdoa. Isi doanya apa? Memuji. Mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan saya mau katakan, seterusnya dan selamanya tetap memuji dan mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan saat keadaan tidak baik. Keadaan baik, keadaan tidak baik, tetap mengucap syukur dan pujilah Tuhan. Itu hal pertama. Masuk ke hal kedua. Hal yang mungkin terjadi di hidup kita yang membuat kita tanpa sadar menjauhi dan tidak lagi membangun kehidupan doa adalah kekhawatiran. Firman Tuhan sempat disampaikan oleh Opa Niko bahwa ada benih yang jatuh di tanah, tapi kemudian terhimpit oleh semak duri, yang salah satunya adalah kekhawatiran. Kekhawatiran memang bisa menekan iman kita dan menghentikan pertumbuhannya, dan membuat kita tidak berbuah. Kekhawatiran memang bisa membuat kita teralihkan, terdistraksi, dan lagi fokus sama Tuhan, tapi fokus sama segala sesuatu yang mulai ada di sini, ada di sana, ada urusan ini, ada urusan itu. Kekhawatiran. Dan kita tanpa sadar mungkin lebih sering menghabiskan waktu untuk merenungkan, untuk contemplating, untuk mencoba menyusun rencana, mencoba menyusun solusi. Itu bukan hal yang buruk. Mencoba menyusun solusi dan mencari jalan keluar itu hal yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa, kekhawatiran kita itu perlu kita serahkan sama Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa dalam kondisi khawatir aku tidak punya tempat. Seolah-olah Tuhan hanya menerima kita kalau kondisi kita lagi pinter, lagi hebat, lagi kreatif, lagi bisa cari jalan keluar, lagi nggak ada masalah. Seolah-olah Tuhan hanya menerima kita dalam kondisi seperti itu. Tapi memang keadaan itu seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Seringkali di antara kita, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi khawatir, kita tidak cepat-cepat cari Tuhan, kita tidak cepat-cepat datang sama Tuhan, kita tidak cepat-cepat berdoa. Karena secara tidak sadar memang dalam diri kita ada perasaan, jangan-jangan kalau gua baik, kalau saya baik, kalau aku lagi baik aja nih Tuhan terima aku. Kenapa ada pola pikir seperti itu? Balik lagi ke masa kecil, balik lagi ke cara didik, balik lagi ke budaya di sekitar kita, masyarakat. Membentuk pola pikir orang yang lagi punya masalah pasti dijauhin. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang cinta sama kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Boleh saya dengar amin? Kekhawatiran saya dan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran kita itu boleh kita serahkan sama Tuhan. Itu pun namanya doa, Bapak Ibu Saudara. Itu pun artinya kita lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan, ada ini terjadi di hidup aku bingung. Saya boleh bacakan satu ayat yang saya sangat dikuatkan. Saya diingatkan tentang ayat ini pertama kali dengar khotbahnya Ko Frank di ibadah PPWNet beberapa bulan yang lalu. Langsung saya pegang kuat-kuat. Oke Tuhan, ini satu firman yang sangat menguatkan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ini memberikan satu kelegaan bagi saya. Oke, ada satu firman Tuhan yang menguatkan saya, mengingatkan saya bahwa kekhawatiran saya boleh saya serahkan sama Tuhan karena Dia yang pelihara saya. Dan Dia yang pelihara Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Aku khawatir pekerjaanku gimana ya kalau aku dipindahkan ke tempat baru dengan pekerjaan baru, apakah aku bisa beradaptasi? Aku bingung apakah aku harus pindah rumah ya dengan kondisi seperti ini, apakah aku harus cari rumah baru, menyewa, atau mulai menyicil, tapi rumahnya akan lebih jauh dari biasanya. Aku bingung apakah anakku harus aku sekolahkan ke sekolah internasional ya, tapi kalau misalnya internasional sepertinya tidak terlalu beda dengan nasional, atau aku nasionalkan saja, tapi nanti aku coba tadi les bahasa Inggris. Mungkin kekhawatiran kita macam-macam, dari level yang kecil sampai level besar. Mungkin ada orang terdekat kita yang sakit, kita khawatir, aduh pengobatan terbaik seperti apa ya? Apa saya harus coba bawa dia ke luar negeri? Tapi risikonya kalau dalam perjalanan seperti ini. Wah, hidup kita mungkin penuh dengan kekhawatiran yang macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Dan kita, tadi sekali lagi, kita kadang suka sibuk memikirkan cara menyelesaikan kekhawatiran tersebut, tapi lupa ngobrol sama Tuhan. Padahal kita bisa ngobrol sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Aku tuh kepikiran nih Tuhan. Tuhan pun taruh di kepalaku nih, ada rencana ini. Mana yang baik ya Tuhan? Itu pun doa Bapak Ibu Saudara. Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali saya mau bilang. Menyenangkan sekali. Kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Saya punya kekhawatiran. Misalnya contoh, saya ambil topik yang saya sedang khawatirkan, misalnya pekerjaan saya.
Saya bisa bilang sama Tuhan, aduh Tuhan ada isu nih mau dimutasi nih Tuhan. Kalau nanti dimutasi kerjaan bakal lebih berat, lebih padat, double nih, jam kerjanya bakal lebih panjang. Gimana ya Tuhan? Aku bisa ngatur waktu nggak ya? Aduh kerjanya bakal kayak apa ya Tuhan? Biar aku kerja buat Tuhan aja ya Tuhan, tolong bimbing aku, tolong murniin hati aku, tolong pulihkan hati aku. Itu pun jadi doa, kekhawatirannya di-convert jadi doa. Kan itu hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Saya mau bagikan excitement ini buat Bapak Ibu Saudara. Ayo kita banyak berdoa. Ayo kita serahkan khawatir kita sama Tuhan. Ya cerita apa yang jadi beban pikiran kita, apa yang jadi kekhawatiran, ketakutan kita. Dia yang pelihara kita. Dia tahu, bahkan sebelum kita cerita tuh dia tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi balik lagi, ini kan bicara tentang hubungan ya. Ini bicara tentang hubungan. Contoh, kenapa Tuhan Yesus masih berdoa di Taman Getsemani minta Tuhan Allah Bapa, Allah kan cawarin daripadaku. Apakah Allah Bapa tidak tahu perasaan Yesus? Tahu. Tapi saya yakin di situ Tuhan Yesus mau memberikan teladan bagi kita. Bahwa dalam keadaan kamu berkeringat, bercucur darah pun, kamu tetap bisa cerita sama Allah Bapa. Kamu bisa cerita sama Tuhan. Dan Dia yang pelihara kamu. Jadi, kalau kadang kekhawatiran bikin kita nggak lagi berdoa, kita menghindari kehidupan doa, yuk hari ini ingat, kita boleh serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Ayat terakhir, bagian terakhir, nomor 3, adalah kondisi berdosa. Ketika kita lagi dalam kondisi berdosa, jatuh dalam dosa, mungkin dosa yang sama berkali-kali, terintimidasi, tertuduh, itu yang kadang membuat kita tidak bisa ngobrol sama Tuhan. Menjadi jarak. Ada hal yang bikin kita gak berani datang sama Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan seperti itu. Jatuh dalam dosa lalu hilang dari Tuhan. Jatuh dalam dosa lalu hilang lagi dari Tuhan. Nanti pelan-pelan bertobat tapi gak berani ngobrol sama Tuhan. Akhirnya gak membangun keintiman. Lalu jatuh lagi dalam dosa. Jadi lingkaran setan. Saya rindu kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan di Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Firman Tuhan begitu kuat berkata pada kita bahwa dosaku dan dosamu kita boleh sampaikan sama Tuhan. Dan firman Tuhan juga memperlengkapi kita, bilang Tuhan kita itu Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari yang jahat. Dia akan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai keadaan kita yang ngerasa aduh saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, aduh saya udah terlalu sering bergosip, saya udah terlalu sering berbohong, saya udah terlalu sering jatuh dalam dosa kekudusan, saya udah terlalu sering berkompromi dengan dosa. Bahkan saya melakukan kecurangan di kantor saya baru saja memukul pasangan saya baru saja memukul anak saya. Ketika kita tahu itu hal yang mendukakan hati Tuhan, sebenarnya kita tidak punya pilihan lain selain bertobat dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena ketika kita memutuskan untuk lari, untuk jauh dari Tuhan, di titik itu kita sedang semakin tenggelam dalam dosa kita. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu Saudara, dosa membuat kita tidak lagi berdoa, maka biarlah firman Tuhan, Mazmur 32 ayat 5 dan rentetan firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa Dia Allah yang setia dan adil, Dia Allah yang mengampuni, Dia Allah yang mengasihi. Biarlah setiap firman itu membebaskan kita dari belenggu dan keterikatan dosa. Dan kita jadi menang, karena Dia sudah tebus kita. Karena Dia tetap rindukan satu hubungan bersama dengan kita. Karena Dia mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Jadi saat ini ketika siapapun Bapak Ibu Saudara yang saat mendengarkan firman ini, sedang dalam kondisi terpuruk, sedang dalam kondisi tidak bisa kembali sama Tuhan, karena terlalu tertuduh, karena merasa terlalu kotor, terlalu tidak layak, saya mau bilang, tidak ada satupun dari kita yang layak, darahnya yang melayakkan kita. Tidak ada satupun kita yang bebas, yang punya privilege itu, kalau bukan Tuhan yang kasih. Untuk bisa ketemu dan untuk direstorasi hubungannya sama Dia. Dan firman Tuhan bilang Dia mengasihi kita sejak kita masih berdoa. Jadi saat ini jika Anda terjebak dalam dosa, mari kita sama-sama kembali sama Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, jangan ditutupi, jangan disimpan, jangan biarkan itu menjadi luka yang menginfeksi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah justru kehidupan doa kita semakin kuat dalam keadaan-keadaan kita sedang lemah seperti itu, izinkan Tuhan bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sangat banyak sekali hal yang bisa kita sampaikan sama Tuhan. Jadi kehidupan doa itu sangat luas. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita lagi jatuh dalam dosa, kita tetap harus ngomong sama Tuhan, harus ngaku dosa sama Tuhan. Ketika kita lagi khawatir, tetap harus ngobrol sama Tuhan. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Kalau kita lagi baik-baik aja, tetap harus ngobrol sama Tuhan. Puji Tuhan, ucapan syukur sama Tuhan. Lalu lagi, apalagi? Ketika mengalami kebingungan, secara pengenalan akan Allah, kita bingung baca firman segala macam. Doa, bilang, aduh Tuhan aku baca ini kok gak ngerti, Roh Kudus nuntun aku untuk mengerti firman-Mu.
Pertolongan, kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tolong aku dalam kondisi ini, aku terjepit, aku sesak, aku gak enak, aku tertekan. Kita doa juga dalam kondisi seperti itu. Apalagi kondisi-kondisi yang lain yang mungkin sebelumnya bikin kita jauh dari Tuhan. Pengenalan akan Allah, mungkin karena kita gak kenal Tuhan, kita jadi males doa. Tapi ayo, justru karena kita mau kenal dia lebih lagi, kita jadi banyak doa. Karena kita butuh pertolongan Tuhan, kita jadi banyak tanya Tuhan, pertolongannya Tuhan, pertolonganku dari Tuhan aja. Hanya darimu keselamatanku. Ketika kita lagi nggak bisa dengar suara Tuhan, mungkin kita jadi jauh dari Tuhan. Tapi justru hari ini, ketika kita dengarkan kehidupan doa itu bicara tentang komunikasi. Jadi saat kita rindukan dengar suara Tuhan, tetap doa, Tuhan, aku rindu dengar suaramu Tuhan, aku rindu Tuhan. Dekatlah sama aku lagi Tuhan, aku tahu kau ada, mungkin aku yang nggak bisa rasakan kau, tapi aku mau rasakan engkau. Itu doa, Bapak Ibu Saudara, itu indah sekali. Saat kita butuh penghiburan, atau bahkan untuk hal-hal biasa, obrolan-obrolan biasa, He cares. Dia peduli Bapak Ibu, dia peduli dengan hidupku dan hidupmu. Kalau dia tidak peduli, kenapa kita diciptakan unik? Kenapa semua sidik jari saya berbeda dengan sidik jari Bapak Ibu Saudara? Buat apa diciptain beda-beda? Kalau dia nggak peduli. Dia peduli. Bahkan dia tetapkan rencana yang indah dan berbeda-beda buat setiap kita spesial. Jangan sampai ngerasa too good to be true ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini the truth. Bicara apa lagi? Ada masalah dalam hubungan. Ada musibah dalam keuangan. Ada masalah mental, health mental issue. Ada dilema-dilema yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan. Ada tantangan di karir kita, dalam pekerjaan kita, mungkin dengan bos kita, dengan teman-teman kantor kita, ada tantangan-tantangan. Atau ada masalah emosional, kita tahu kita lagi mengalami masalah emosional karena satu dan lain hal. Apapun hal yang kita hadapi, yang mungkin kita cukup pilih-pilih belakangan ini, kita pilih-pilih mana yang kita bawa sama Tuhan, mana yang kita nggak bawa sama Tuhan. Tapi hari ini, izinkan saya ajak Bapak Ibu Saudara kita semua, dalam segala keadaan, dalam segala masalah dan kondisi, yuk datang sama Tuhan dan berdoa, dan tetap bangun, hiduplah dalam doa itu. Karena tetaplah berdoa, dan bertekunlah dalam doa itu adalah nasihat yang disampaikan, supaya kita tetap berjaga-jaga, sampai dia datang, pasti dia datang menjemput kita. Jadi bertekunlah dalam doa Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa, dan saya rindukan kita boleh juga diberkati karena Tuhan Yesus sendiri berdoa buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara belum familiar dengan ini, boleh cek di Yohanes 17. Satu pasal, satu chapter khusus. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dan di situ juga bahkan dibilang bukan hanya murid-muridnya, tapi mereka yang mendengarkan, kemudian mendengarkan pengajaran dari murid-murid ini juga akan sedang Tuhan doakan dalam doa itu. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Bapa dan aku adalah satu, mereka juga satu dalam aku. Tuhan berdoa bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kondisi menghimpit, membuat kita khawatir, membuat kita jauh, membuat kita tidak lagi bangun kehidupan doa, tidak lagi punya keintiman sama Tuhan. Ini pun saya bicara bagi diri saya sendiri, maka yuk Bapak Ibu Saudara, dengan segala kerendahan hati saya rindukan firman Tuhan yang hari ini sudah dibagikan itu menjadi kekuatan, menjadi penyemangat, menjadi penghiburan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa perjalanan kekristenan kita tidak berakhir di sini. Ada titik akhir. Ada satu hari di mana dia akan panggil kita pulang. Dan biar saya bagikan satu kerinduan. Saya rindu Tuhan bilang, well done Wiwi. Saya rindu Tuhan bilang itu. Saya rindu. I'm living my whole life to hear your voice saying, well done. Saya menjalani hidup saya sepanjang hidup dengan satu kerinduan di titik terakhir. Saya kedapatan setia. Dan Tuhan bilang, sudah selesai, well done. Iya Bapak Ibu, kita masih rindukan ini. Dan dalam perjalanan ini, kita bakal pasti, dengan kita tetap mencintai Tuhan dengan segenap yang ada pada kita, pasti kita akan mencintai jiwa-jiwa juga. Pasti kita akan merindukan banyak orang bertobat menerima Tuhan, karena hidup kita sudah diubahkan sama Dia. Hidup terlalu indah untuk kita simpan sendiri, kita akan bersaksi bagi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita keep moving Bapak Ibu Saudara. Kita terus bergerak. Pandemi tidak menghentikan kita, pandemi tidak men-stop hubungan kita sama Tuhan. Karena Dia Maha Hadir. Bahkan dia ada di sana, sekarang saat ini ada bersama dengan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Kau bagikan buat setiap kami. Kami rindu Tuhan hari ini ketika kami sudah dengar kebenaran-Mu tentang doa, tentang kehidupan doa, tentang bagaimana kami boleh datang sama Tuhan dalam segala keadaan, bicara sama Tuhan, dan kami boleh mau dengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami dalam segala masalah yang kami hadapi dengan berbagai cara yang terserah Tuhan seperti apa. Ketika kami boleh rindukan itu, kami boleh bangun satu kehidupan doa yang lekat sama Tuhan, satu keintiman kami bangun kembali bersama dengan Tuhan. Biar kami kedapatan setia Bapa sampai akhir, dan biar hidup kami menjadi berkat. Biar kami boleh menjadi saksi, menyelesaikan amanat agung, dan dari hidup kami banyak orang mengenal Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sempurnakan pengenalan akan Engkau, sempurnakan pengertian dari firman-Mu, sempurnakan pemulihan buat setiap anak-anak-Mu malam ini yang mendengarkan firman-Mu. Bicara lebih dalam buat setiap kami, hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau nggak pernah selesai bicara buat setiap kami. Ambil alih setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka kedapatan setia sampai akhir, dan bangun kehidupan doa. Terima kasih, kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Ampuni salah dosa kami, biar kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, dan keagungan kepada Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu, kita akan berikan persembahan kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami membawa persembahan kami ke rumah-Mu Tuhan, dengan penuh rasa sadar kalau apa yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Kami memberikan persembahan ini bukan supaya Tuhan memberkati kami, karena kami tahu berkat Tuhan tidak bisa kami beli dengan materi. Kami sudah diberkati oleh Tuhan, sebab itu kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Pakai kami, pakai apa yang ada dalam hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kami bersatu dalam doa. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, selamat malam Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini Tuhan. Walaupun kami pada malam hari ini kami masih menjalankan PPW Night dengan online Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu itu tetap ada di dalam setiap rumah-rumah ini Tuhan. Ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami rindu sekali Tuhan untuk melihat mukjizat-Mu nyatakan lagi Tuhan lebih dan lebih lagi dari hari ke hari dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, taruh satu kerinduan yang lebih dalam lagi Tuhan, agar kami betul-betul Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Itu semua hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan segala pujian, hormat dan syukur yang sudah kami naikkan, itu adalah betul-betul berasal dari dalam hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan ini bukan hanya sekedar satu ibadah yang merupakan formalitas atau rutinitas saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan, Kau akan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan,
Di situ Engkau ada di tengah-tengahnya Tuhan. Ya Bapa, kami mau terus berdoa. Kami mau terus berdoa kepadamu Tuhan. Berharap kepadamu Tuhan. Kalau Kau boleh Tuhan, membiarkan hari-hari ini terjadi seperti yang sekarang ada Tuhan. Kami percaya ada satu rancangan-Mu yang mau digenapi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau ingin kami belajar sesuatu Tuhan. Atas apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu yang daripadamu Tuhan dari hari ke hari. Selalu baru setiap hari Tuhan. Agar apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami alami Tuhan. Kami percaya kami bisa belajar sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Kami juga mau berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh di dalam tanah hati yang subur Tuhan. Biar firman-Mu dapat terus bertumbuh, berkembang dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Berlipat kali ganda Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu bukan hanya mau menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan, tanpa ada kompromi Tuhan. Kami gak akan main-main lagi Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan kami percaya, melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan, Kau sampaikan sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk para otoritas kami. Kami mau berdoa untuk gembala kami Paniko Tuhan beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan. Biar Kau yang urapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Pakai dia lagi Tuhan. Untuk lebih berdampak lebih lagi dan lebih lagi dari hari ke hari Tuhan. Kami percaya Tuhan dari Indonesia akan berdampak ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan ada lawatan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dari gembala kami Paniko Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, Kau pakai dia lebih dan lebih lagi. Ya Bapa, Kau bawa dia lebih dalam lagi Tuhan dalam mengenal-Mu. Kau menangkan setiap pergumulannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pertajam visi yang diberikan daripadamu. Agar apa yang ia dapat daripadamu dapat diimpartasikan kepada gembala-gembala yang ada di bawahnya. Domba-domba yang mengikutinya Tuhan, kami percaya Tuhan. Atas otoritas yang sudah Kau taruh di atas kami. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami, Pak Samuel Gunawan. Beserta dengan wakilnya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Dalam kehidupannya Tuhan, Kau yang tutup bungkus semua kehidupannya Tuhan. Agar apapun yang ia lakukan, ia kerjakan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, Kau berkati dia Tuhan. Ya Bapa, Kau pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk gembala kami di gereja ini yang kami kasihi Tuhan, Pak Agus beserta dengan wakilnya Ko Budi Tuhan. Kiranya Kau yang menyertai setiap sesi demi sesi kehidupan mereka Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan, Kau yang urapi mereka dalam segala apa yang dilakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada lawatan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada hari-hari di mana Tuhan Kau bawa mereka lebih dekat lagi Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan, ada Engkau di depan mereka Tuhan. Biar Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Kau buat mereka pertajam lagi Tuhan visi-visi yang mereka dapatkan daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Yes, thank you Lord. Kau sangat baik Tuhan. Apapun yang kami hadapi, baik itu keadaan senang Tuhan, keadaan sulit Tuhan, keadaan yang menyakitkan Tuhan. Bahkan keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun kami pikirkan Tuhan itu terjadi. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kaki dian-Mu ada di Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi di Indonesia tanpa seizin-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami percaya biar hari-hari ini Engkau gunakan Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa yang berbalik Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka mau Tuhan mengikuti Engkau, mereka mau meninggalkan jalan-jalan yang lama Tuhan. Mereka tidak mau kompromi lagi dengan dosa-dosa yang ada Tuhan. Kebangkitan akan anak-anak muda Tuhan, kami percaya itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, Kau pakai Indonesia ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi untuk pimpinan-pimpinan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kau pakai mereka lebih dan lebih lagi. Agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu semua untuk kepentingan rakyatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Taruh mereka punya hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang tidak berasal dari Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau akan berdaulat dalam negeri ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau yang bertahta dalam Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Mari saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memenuhi hidup kita mulai hari ini sampai dengan kekal selama-lamanya. Biarlah kita terima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.